Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Syifa Siana Waruci dengan NIM 4004 0323 650078. Di sini aku dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi kelas B angkatan 2023. Di sini aku mendapatkan tugas yang akan tugaskan untuk menjelaskan suatu materi mengenai inverse kinematik dari mata kuliah Mekatronika dan Robotika. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung ke materinya. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai inverse kinematik. The next. Jadi sebelum kita masuk nih ke inverse kinematiknya, jadi sebelumnya itu kinematika ini tuh ada beberapa pandangan ataupun beberapa proses. Yang pertama itu ada forward kinematik sama ada inverse kinematik. Nah, forward kinematik dulu nih ya kita jelasin biar tahu dulu lah selain jenisnya dari si inverse ini. Jadi kalau forward kinematik itu suatu proses untuk menghitung posisi n efektornya itu berdasarkan sudut-sudut motor yang sudah diberikan. Jadi operatornya itu akan memberikan nilai sudut pada setiap motor yang kemudian akan ditentukan oleh sistemnya yang dimana ujung robotnya itu akan berada. Jadi si forward ini tuh bakalan udah ditentuin gitu loh nilai-nilainya tuh berapa dan nilainya tuh di mana dan itu jadinya sudah uh, ada tanpa kita tentukan. Kemudian, kalau yang si inverse kinematik ini itu sebaliknya dari forward tadi, yang dimana suatu koordinat posisi n vektornya itu bakal ditentuin sebelumnya. Jadi kayak sebelum kita ngapa-ngapain itu bakal tentuin dulu berapa sih atau di mana sih koordinat si n vektornya. Kemudian, sistem itu akan menghitung sudut-sudut motor yang diperlukan agar ujung robotnya itu mencapai posisi tersebut dengan tepat. Kemudian next, jadi suatu kinematika itu mempelajari pergerakan tanpa mempedulikan penyebabnya seperti gaya. Sebaliknya, kinematika inverse itu menggunakan perhitungan kinematika untuk menentukan bagaimana si robot itu harus bergerak agar mencapai posisi yang diinginkan. Misalnya, dalam sistem otomatisasi pengambilan sampah di jalur produksi, lengan robot itu akan memerlukan pergerakan yang tepat dari titik awal hingga ke titik target antara tempat sampah dan mesin produksi. Dan ujung lengannya itu akan berfungsi untuk memegang benda yang disebut dengan end effectornya, si bagian ujungnya. Kemudian, konfigurasi robot itu sesuatu susunan posisi sendi atau bagian lengannya itu yang sesuai dengan batasan model robot dan tidak melanggar aturan dari geraknya yang sudah ditentukan. Kemudian ada penerapan inverse kinematik. Jadi yang pertama ada robot manipulator sederhana. Nah ini tuh digunain pada robot-robot manipulator dasar yang biasanya itu untuk melakukan gerakan mendasar pada satu bidang industri manufaktur. Yang kedua itu lengan robot biasanya digunakan pada aplikasi pick and place. Jadi di mana robot itu akan mengambil dan menempatkan suatu objek dengan presisi yang sangat tinggi pada produk otomatis. Kemudian ada prototipe pengembangan sistem kontrol yang dimana itu untuk bahan pengujian. Jadi sebelum kita ke robot-robot yang lebih kompleks atau lebih besar, kita tuh dijadikan bahan pengujian dulu. Kemudian ada peralatan medis dan rehabilitasi. Nah, itu bakal diaplikasiin pada perangkat-perangkat untuk ngebantu atau apa ya, ngelatih lagi si pasien-pasien yang memiliki apa ya, kayak kesusahan itu di bagian-bagian medis. Jadinya itu bakal membantu si pada peralatan medis rehabilitasi. Kemudian di sini ada konfigurasinya. Yang pertama ada elbow down dan juga ada elbow up. Nah, elbow down itu suatu konfigurasi lengan yang dimana sendinya itu tuh bakal diarahin ke bawah dan memaksimalkan jangkauan dari si horizontalnya itu untuk mencapai posisi rendah atau menghindari rintangan yang ada di atasnya. Kemudian kalau elbow up itu konfigurasinya si lengan robot yang sendinya itu akan diarahkan ke atas untuk memaksimalkan jangkauan secara vertikalnya untuk mencapai posisi tinggi atau menghindari rintangan yang ada di bawahnya. Gini. Kemudian
di sini ada contohnya. Yang pertama ada elbow down dan juga ada di sini juga ada elbow down dan juga ada elbow up. Yang di sini juga tadi pada inverse kinematik itu memakai rumus, jadi sudah ditentukan nilai-nilainya. Pertama rumusnya ada Q2 sama dengan cos min 1 X2 X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 min A1 pangkat 2 min A2 pangkat 2 per 2A1 A2. Kemudian ada Q1-nya yaitu tangan min 1 Y per X min tangan min 1 A2 sin Q2 per A1 tambah A2 cos Q2. Kemudian ada elbow up-nya. Di sini minus cos min 1 X2 tambah Y2 min A2 min A1 pangkat 2 min A2 pangkat 2 per 2A1 A2. Kemudian untuk Q1-nya tangan min 1 Y plus X plus tangan min 1 A2 sin Q2 per A1 tambah A2 cos Q2. Jadi ini tuh suatu solusi di mana kita untuk menghitung dari nilai-nilai inverse tersebut. Kemudian di sini kita ada simulasinya. Oke, kita coba aja. Nah, ini adalah simulasi yang sudah disiapkan oleh Bapak Rofik. Jadi, sini kita bisa nentuin gimana sih pergerakan dari si Tudov robot arm inverse-nya ini menggunakan simulasi. Misal kita tadi karena ini kita pakai inverse kinematik, nah nilai-nilainya tuh kita yang tentuin. Misal kita pengen pada di posisi ini misalnya. Nah, ini adalah kondisi di mana elbow down. Di sini juga ada elbow up-nya. Yang dimana n efektor dari si x-nya itu, dari yang vertikalnya itu, X sama dengan 124. Kemudian untuk n efektornya si Y itu 120. Kemudian di sini juga ada angle 1 dan angle 2. Itu angle 1 tuh sama aja kayak Q1 mendapatkan nilai di 74,4 derajat. Kemudian untuk angle 2 atau Q2-nya itu minus 60,7 derajat. Di sini juga sudah diketahui gimana tuh untuk mendapatkan solusi-solusi dari si rumus-rumus tadi menggunakan rumus dari cosine untuk inverse kinematik. Jadi Q1 itu sama dengan A plus beta, di mana A itu bakalan A tangan 2 buka kurung YX dan juga beta sama dengan A cos. Kemudian untuk Q2-nya minus A cos, pokoknya ada di sini guys, nih R2 A1 pangkat 2 dan A2 pangkat 2, 2A1 dikali A2. Nah, ini adalah suatu solusi yang menggunakan hukum cosine. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.